Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Teruslah bersuka cita. Saya percaya Tuhan memberkati kehidupan saudara dan memakai hidup saudara. Firman Tuhan hari ini datang kepada kita, berdiam dalam hadirat-Nya. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur atas kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, berikan kami pengertian, supaya kami mengerti Tuhan firman-Mu. Urapi kami, supaya kami terlebih suka melakukan firman-Mu. Dan kami percaya hidup kami pasti diberkati, menjadi berkat, serta menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Berdiam dalam hadirat-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hadirat Tuhan adalah hal yang paling esensi, adalah hal yang paling penting di dalam kerohanian kita, di dalam pertumbuhan kerohanian kita. Hadirat Tuhan adalah kekuatan kita. Orang yang biasa tinggal dalam hadirat Tuhan, orang itu kuat dalam kehidupan. Hadirat Tuhan adalah kemenangan. Orang yang terbiasa tinggal dalam hadirat Tuhan, orang itu terbiasa dengan kemenangan yang gilang gemilang. Hadirat Tuhan adalah berkat. Orang yang terbiasa dengan hadirat Tuhan, orang itu terbiasa dengan berkat-berkat Tuhan. Hadirat Tuhan adalah kebahagiaan. Orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, orang itu akan mengalami satu kebahagiaan yang tidak bisa dunia tawarkan. Jadi saudara, hadirat Tuhan yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Untuk itu, jangan tinggalkan hadirat-Nya. Untuk itu tinggallah, tenggelamlah di dalam hadirat-Nya. Mazmur 46 ayat 10a dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saudara, disampaikan dalam versi King James, dikatakan be still and know that I am God. Diam atau tenang, ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Jadi Mazmur 46 ayat 10a versi King James dikatakan diam atau tenang, ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Nah, apa artinya saudara? Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Nah, di saat kita tenang dan berdiam diri, maka kita akan melihat hal-hal yang tidak kita perhatikan sebelumnya. Hal-hal yang mungkin luput dari pemandangan kita. Hal yang sudah ada sekian lama, namun mungkin kita tidak menyadarinya. Contoh, Yesus berbicara berkali-kali terhadap orang Farisi dan Saduki. Yesus menceritakan kebenaran. Tapi mereka, orang Farisi dan Saduki, selalu gagal melihat bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang mereka sembah selama ini sedang berdiri di depan mereka, dan mereka tidak menyadarinya. Jadi saudara, diamlah dan ketahuilah, atau dikatakan tenang, ketahuilah bahwa akulah Tuhan, adalah hal yang sangat penting. Adalah hal yang sangat penting. Tahukah saudara bahwa Tuhan selalu ada bersama kita? Namun seringkali kesibukan kita membuat kita ini
tidak menyadari keberadaannya. Seringkali kesibukan kita mengalihkan pandangan kita bahwa dia hadir di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan satu kali meminta Musa naik ke atas gunung untuk menerima hukum Taurat. Tuhan meminta Musa untuk naik dan tinggal di atas gunung selama beberapa hari. Kata naik dan tinggal adalah sebuah ungkapan supaya Musa dengan segala kesadarannya naik dan tinggal di atas gunung itu. Tuhan menginginkan Musa ada di atas gunung tanpa memikirkan bagaimana, kapan, dengan siapa dia akan turun dari gunung itu. Seringkali kita memuji Tuhan, seringkali kita menyembah Tuhan di rumah, di gereja, di persekutuan. Kita memuji, kita menyembah Tuhan, namun kita tidak memujinya, namun kita tidak menyembahnya dengan seluruh keberadaan kita. Seringkali kita menyembah Tuhan, tapi pikiran kita ke tempat lain. Seringkali kita menyembah Tuhan, tapi hati kita ke tempat lain. Kita tidak sepenuhnya menyadari keberadaan kita. Kita menjadikan itu seperti hal yang biasa. Nah, Tuhan mau kita menyadari keberadaan kita. Saat kita memuji, menyembah Tuhan, Tuhan mau kita betul-betul sadar dan menyadari keberadaan kita. Kita harus betul-betul tenang, diam, dan tinggal di dalam hadirat-Nya. Sebab itulah yang terpenting. Adalah hal yang lucu ketika saudara berkomunikasi dengan teman saudara, tapi saudara tidak menyadari keberadaan daripada teman saudara. Saudara bicara dengan dia, lalu kemudian sibuk dengan yang lain, sibuk dengan handphone saudara, sibuk telepon orang lain, sibuk dengan dunia sendiri. Padahal saudara lagi berbicara dengan teman saudara. Artinya saudara tidak menyadari sepenuhnya keberadaan dia, sekalipun dia ada di depan mata saudara. Sama halnya seperti Yesus tadi. Dia sering kali berbicara tentang kebenaran di depan orang-orang Farisi dan Saduki. Tapi mereka tidak bisa melihat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tidak bisa melihat Tuhan yang selama ini mereka sembah, mereka puji. Mereka tidak bisa lihat ada di depan mereka. Sebab mereka tidak menyadari keberadaan mereka. Mereka tidak tinggal di dalam hadirat Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh mencari. Tidak ada rasa lapar dan haus akan hadirat-Nya. Hadirat Tuhan adalah hal yang sangat penting. Anda boleh kehilangan semua, tapi satu hal Anda tidak boleh kehilangan. Satu hal Anda tidak boleh kehilangan. Semuanya boleh, tapi satu hal tidak boleh kehilangan. Hadirat Tuhan. Sebab hadirat Tuhan adalah kehidupan. Tapi saudara, kalau saudara tidak di dalam Yesus, sekalipun Anda punya semuanya, Anda kehilangan yang terpenting, yang paling esensi dalam hidup ini. Untuk itu saudara, sadari keberadaan Tuhan. Sadari keberadaan kita. Supaya kita bisa betul-betul tinggal, berdiam di dalam hadirat-Nya. Dan saya percaya hadirat Tuhan membawa kemenangan. Hadirat Tuhan membawa kehidupan. Hadirat Tuhan membawa pemulihan. Hadirat Tuhan membawa berkat. Hadirat Tuhan membawa hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Untuk itu,
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bergantung kepadamu, berdiam di dalam-Mu, sebab yang kami perlukan adalah Engkau. Engkaulah sumber kehidupan kami, yang mendatangkan damai, sukacita, keselamatan, serta semua yang terbaik ada padamu. Terima kasih umat-Mu, mereka pasti diberkati, dipulihkan, dipakai Tuhan, dan hidup mereka menjadi sesuatu yang luar biasa di tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin.